gebrakan apa yang kemudian bisa dilakukan. Saya kira tuntutan masyarakat soal pajak yang berkeadilan ya. Saya Mhm. kira salah satunya adalah PPN ya. Karena kalau menurut Pak Tauhid sendiri, gebrakan seperti apa sih yang perlu dikeluarkan pemerintah gitu di tengah ekonomi yang mungkin kemarin sempat ada perdebatan pertumbuhan 5% tapi kok kayaknya nggak berasa gitu kan? Atau mungkin soal pajak yang ternyata target penerimaan pajak kita juga masih jauh dari harapan. Lalu juga ternyata kalau kita menengok lagi ke daerah, ada PAD-PAD kita juga ternyata juga karena ada pemangkasan anggaran juga jadi PAD mereka diprotes-protes dengan PBB yang tinggi-tinggi itu. Nah, sebenarnya apa nih Pak Tauhid, gebrakan seperti apa yang dibutuhkan? Apalagi kalau tadi highlight omongan Pak Ajib bahwa perlu kemandirian ekonomi, kemandirian fiskal, sorry. Nah, ini seperti apa nih Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, gebrakan apa yang kemudian bisa dilakukan. Saya kira tuntutan masyarakat soal pajak yang berkeadilan ya. Saya Mhm. kira salah satunya adalah PPN ya. Kita tahu PPN sekarang drop begitu ya, bahkan lebih dari 10% di bulan Juni Mhm. yang netnya itu menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup rendah gitu ya. Di tengah situasi ekonomi yang kurang baik begitu ya, banyak negara termasuk Vietnam, beberapa negara lain itu menurunkan tarif PPN-nya, bahkan Mhm. jauh di bawah kita ya. Kemarin kita untuk barang-barang luxury sampai 12, sementara yang lainnya kan 11% ya. Nah ini yang saya Mhm. kira kalau berani memunculkan gebrakan, maka ya PPN bisa saja dalam situasi sekarang ini diturunkan sehingga volume daripada pergerakan ekonomi bisa banyak dan kemudian itu juga bisa menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih besar gitu ya. Saya kira ini salah satu Mhm. eh, beberapa hal yang menjadi tuntutan masyarakat begitunya. Yang kedua, saya kira gebrakan yang perlu dilakukan tentu saja melakukan evaluasi dan koreksi ya terhadap Mhm. beragam program pemerintah yang mungkin masih bisa dioptimalkan ya. Makan bergizi gratis atau koperasi merah putih mungkin perlu diperbaiki aspek teknokratisnya sehingga bisa menyerap lapangan kerja ataupun anggaran yang jauh lebih optimal di tingkat daerah begitu ya. Saya kira ini kan banyak kemudian yang belum memberikan implikasi Mhm. karena sampai sekarang kan penyerapan anggarannya belum besar sementara rencana pemerintah dengan anggaran yang sangat besar. Nah, ini kan apa mungkin kan untuk bisa didesain ulang ya. Termasuk kita tahu bahwa ke depan transfer ke daerah akan sangat berkurang ya, Betul. hampir 24,78%. Nah, ini kan juga butuh apa namanya upaya agar apa kalau ini diserahkan ke daerah gitu untuk mencari sumber dana lebih dari 200 triliun itu sangat sulit dengan Mhm. di tengah situasi begini. Khawatirnya justru tadi menambah apa beban atau sumber pajak baru bagi daerah yang sangat sulit dilakukan di tengah situasi ini. Jadi kekisruhan ini saya kira bisa dikurangi kalau misalnya pengurangan itu tidak terlalu signifikan bagi Mhm. daerah begitu. Itu kan juga satu gebrakan yang mungkin diharapkan bagi daerah begitu Mhm. ya. Jadi rasionalisasi anggaran saya kira ini yang bisa dilakukan mumpung momentumnya ada di 2025 saat ini Mhm. begitu ya dengan merefleksikan apa yang terjadi di tahun ini untuk tahun depan begitu. Mhm. Hal lain saya kira ya di tengah situasi ini adalah kalau kita melihat situasi perang dagang dan sebagainya begitu ya dengan Trump dan sebagainya, kalau kita melihat perbedaan tarif kita dengan negara lain begitu dengan China, dengan India dan Mhm. sebagainya, ini kesempatan untuk investasi masuk kemari begitu ke Indonesia mengambil peran perbedaan tarif. Saya Mhm. kira Kementerian Keuangan ya dengan beragam aspek insentif fiskalnya maupun non fiskal bisa memberikan peluang lebih dulu begitu ya dibandingkan negara-negara tangga begitu Mhm. yang tarifnya tidak terlalu besar dengan kita ya. Jangan sampai peristiwa katakanlah 2019 ketika Trump 1.0 justru Vietnam. Nah, ini yang saya Mhm. kira bisa memberikan apa stimulus-stimulus fiskal agar investasi masuk dan itu bisa menciptakan lapangan kerja di Mhm. samping ya, memproteksi nih misalnya industri hasil tembakau ya salah satu perusahaan besar di kita yang akan PHK kan ini kan Betul. berarti ada kebijakan
ya tarif cukainya yang sekitar 10% ya 2 tahun berturut-turut mungkin tidak perlu naik dulu, bahkan moratorium ya agar PHK tidak terjadi. Saya kira kebijakan-kebijakan yang saat ini mungkin dalam jangka pendek dibutuhkan begitu ya. Mungkin tidak termasuk gebrakan besar, tapi paling tidak kita tidak masuk dalam lubang yang sama begitu ya. Artinya dengan mungkin tidak begitu wah, tapi itu bisa dalam tanda petik menyelamatkan kondisi sekarang ini gitu ya Betul, Pak Tauhid ya. betul.